Saya nih bawa anak baru, anak lama. Saya pengen tahu kalau ada yang nanya kepada kamu, gimana cara saya bisa menerima kenyataan? Jawaban kamu apa? Tulis. Yang ada di depan kamu, menurut kamu harus bagaimana? Wah, ini masuk nih. Saya pengen ngetes nih. Gimana caranya, teman-teman? Ikhlaskan kalau ikhlas, husnuzon, berbaik sangka ya. Oke, ada yang bilang belajar ikhlas, mengikhlaskan, bersyukur, pasrah. Terus ada bilang membuka hati mas, pasrah bang, oke legain aja bro, mau gimana lagi, boys mantap. Kalau kata Ninja Hattori, berdoa, bagus. Hati-hati aja kalau katanya teman kita. Kalau katanya Lina, ngerubah mindset. Oke. Apalagi belajar mengambil hikmah. Wah, Nadila. Ini dia. Saya baru kali ini bisa ditebak apa yang ingin saya katakan oleh subscriber kita. Kita beri tepuk tangan buat Nadila. Itu dia jawaban. Kalau kita ingin menerima apa yang ada di depan mata kita, betul seperti Nadila bilang tadi, belajar ngambil hikmah. Mas, tadi kan ada jawaban bersyukur, betul kan? Betul. Ikhlas, betul kan? Betul. Tapi pertanyaannya gimana cara bersyukur? Gimana caranya ikhlas? Gimana ya? Cara yang benar untuk mencapai syukur dan ikhlas seperti yang dikatakan teman kita Nadila tadi. Cara mengambil hikmah. Caranya gimana mas mengambil hikmah? Nah ini kita dalami. Teman-teman, saya kasih contoh kasus ya. Kamu pernah gak sih berusaha untuk merubah orang? Siapa di antara kamu yang pernah berusaha banget ingin merubah orang yang ada di sebelahmu atau di sekitarmu? Siapa yang paling sampai detik itu orang bisa berubah tapi nggak bisa berubah? Tuh ada yang bilang tuh saya. Oke. Sekarang saya mau tanya, jawab jujur nih ya, nggak usah pakai teori, fakta.
Kenyataannya, bisa nggak sih kita merubah orang? Ini dulu nih. Ya, kenyataannya nih, apa adanya nih, gak usah teori ya, gak usah pakai teori ini. Kenyataannya di depan mata bisa. Saat tidak kita merubah orang. Wah, ini pinter semua nih. Saya seneng banget nih ngajarin kalian. Cuma pintar. Jawabannya tidak bisa. Betul sekali. Sekarang kita pakai logika. Jadi bukan saya yang merubah kamu, tapi diri kamu sebagai sahabat saya yang memilih saya mau berubah. Nah kalau gitu, kita ngapain berubah orang? Mas, saya punya orang tua nih mas. Orang tua saya tuh gak pernah menghargai apa yang saya lakukan mas. Saya sudah berusaha mas jadi orang yang sesukses mungkin, tapi kenapa orang tua saya tidak bisa menghargai kesuksesan saya? Saya tanya, bisa nggak kamu merubah orang tua kamu menjadi kesuksesan? Bisa mas, gimana caranya? Saya nanya sama Mas Aryan, caranya gimana? Lah, kamu yang punya orang tua, kamu yang punya masalah, kamu yang kenal orang tua, kok orang tua kamu saya yang disuruh nebak-nebak lo piye? Lah gimana? Iya kan? Lucunya gitu. Kita berharap ada orang lain yang bisa merubah orang yang sebenarnya nggak kenal. Sama orang itu. Saya berharap Aryan Surya bisa nih ngerubah orang tua saya. Saya nggak kenal papa mama. Saya berharap Aryan Surya bisa nih ngerubah suami saya, ngerubah istri saya. Nggak bisa pak, nggak bisa bu, nggak bisa. Kita tidak bisa merubah orang lain. Saya hanya bisa merubah kamu kalau kamu mau berubah. Sadar nggak? Sadar sampai di sini? Kalau gitu, berarti sekarang pertanyaannya adalah, apa sih yang membuat kita tidak bisa menerima kenyataan? Yang membuat kita tidak bisa menerima kenyataan, kenapa saya nggak berusaha untuk merubah diri saya sendiri sih terhadap mereka? Pernah nggak kita berpikir kayak gitu? Kita punya nih contohnya, orang tua yang nggak bisa menghargai. Kita udah capek-capek kamu berprestasi tapi dihargainya segitu aja. Sekarang kenapa nggak kamu berpikir, kenapa saya nggak berusaha sih cari cara untuk menerima mereka itu ya seperti itu orangnya? Pikirkanlah kebaikan orang tuamu yang lain. Pikirkanlah keistimewaan pasanganmu yang lain. Pikirkanlah prestasi-prestasi baik di masa lalu dari temanmu yang mungkin sekarang jahat kelakuannya. Kenapa kita harus berpikir orang lain yang berubah demi kita? Kenapa kita nggak berpikir demi kedamaian hati kita? Kenapa kita nggak berusaha merubah diri kita untuk paling tidak menjadi bisa menerima mereka sebagai makhluk netral dalam hidup kita? Itulah teman-teman.
kita nggak usah jadi orang positif. Kita cukup jadi orang netral. Karena netral itu loh sumber ketenangan. Dan ketenangan itu sumber kemajuan yang kamu cari. Tapi kebanyakan gak ada yang ngasih tahu. Benar kata Hani. Jadi enak mas, gak capek kalau ikhlas, kalau tenang. Ya iya, netral itu enak loh. Kalian gak usah berusaha berpikir positif. Kalian gak usah berusaha berpikir negatif. Di tengah-tengah aja. Coba katakan, sekarang katakan bersama dengan saya ya. Katakan bersama dengan saya nggak perlu jadi orang positif. Saya hanya perlu menjadi orang yang netral. Karena netral itu membuat hidup saya tenang dan saya butuh tenang. Betul gak? Iya. Kalau katanya Pak Radil capek mas merubah orang. Ya iya. Merubah orang itu capek. Yang harus kita lakukan adalah merubah diri sendiri. Untuk bisa jadi makhluk yang netral di tengah-tengah lingkungan yang sedang kita hadapi. Betul nggak? Iya. Setuju sampai sini ya? Jadi sekarang coba kita belajar untuk menerima kenyataan dulu. Itu baru nomor 1. Untuk bisa menerima keadaan itu. Kamu punya pasangan, kerjaannya mungkin ya cuek. Cuek. Capek, bener gak sih? Iya gak? Ya udah pikirnya gini, gimana saya bisa berubah untuk menerima kecuekan? Ingat kebaikan mungkin di orang tua punya kekurangan, namanya juga orang sudah tua. Tapi masa sih orang tua kita nggak punya satu kenangan aja paling indah buat kita? Nah pikirin itu aja gitu loh, supaya diri kita tuh bisa menerima kekurangan mereka di antara kelebihan yang mereka punya. Namanya juga manusia. Tapi lihat deh, antara kekurangan yang pernah dilakukan kita banding kalau masih banyak kebaikannya, ya udah ingat aja kebaikannya. Kalau ternyata dia menipu, lebih banyak kekurangannya atau mungkin keburukannya lebih kelihatan mas daripada kebaikannya, sudah. Karena saya baik-baik. Kita itu sebagai manusia harus bisa terima. Ada bahwa orang itu sudah waktunya pergi dari hidup kita. Saya ulang lagi, ada kalanya kita tidak bisa menerima bahwa orang itu udah terbukti selingkuh di depan mata. Kita mau ngapain, mau merubah dia jadi setia? Orang yang paling gak waras itu adalah orang yang pengen merubah. Percaya sama saya, kalau kamu masih mencintai hidupmu, jadi orang waras, ya.